Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Ramadhani, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Dan pada saat ini sedang memprogramkan mata kuliah kewarganegaraan. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, presentasi kali ini adalah untuk presentasi tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, untuk pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme. Nah, tujuan dari bangsa Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1949 pada alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, sebenarnya di era globalisasi ini sebenarnya banyak sekali kebudayaan asing yang bebas keluar masuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan difasilitasi oleh media dan teknologi internet. Nah, jika kita tidak mengatasi kondisi ini, maka ini bisa menyebabkan kebudayaan dari luar negeri ini, kebudayaan asing ini bisa menjadi dominasi di Indonesia, sehingga secara tidak langsung dia akan menggeser kedudukan dari kebudayaan lokal. Kemudian nasionalisme sendiri sangat penting. Kenapa? Nasionalisme sendiri ini bisa membuat kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia, sehingga kita tetap bisa maju ke depan untuk bagaimana mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai apa yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Ada 5 nilai. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air sendiri di sini kita bisa representasikan dengan kita memahami dan mempelajari sejarah terbentuknya negara Indonesia, bahkan hingga dengan hal fikir sendiri. Misalnya kita kita menjaga nama baik Indonesia dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Nah, poin ini bisa kita representasikan melalui kepribadian kita. Apakah selaras dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sendiri? Nah, ketika iya, maka kita memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila. Maksud dari sini Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bisa kita implementasikan dan presentasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas simbolik. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir adalah memiliki kapabilitas membela negara, menjaga negara. Nah, hal sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah dengan mematuhi peraturan yang ada. Contoh kecilnya di masa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga melakukan vaksinasi. Nah, sebagai warga negara kita bisa mengikuti peraturan tersebut untuk menunjukkan kalau kita memiliki kapabilitas untuk menjaga negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana formulasi nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Nah, formulasi nasionalisme sendiri menurut saya yang relevan pada saat ini adalah cinta tanah air dan intelektual yang tinggi. Melalui intelektual yang tinggi, kita bisa memfokuskan mengamalkan apa yang kita tahu, memfokuskan semua pemikiran kita untuk berkontribusi terhadap kemajuan kewarganegaraan global. Misalnya, kita berkontribusi menyampaikan aspirasi, kemudian kita melahirkan kontribusi-kontribusi yang nyata, sehingga kita dihargai oleh kontribusi kita ini diapresiasi oleh warga negara global, sehingga hasilnya apa? Negara Indonesia akan ikut terlibat bahwa ternyata warga negaranya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kemudian bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Tomak dari sejarah nasionalisme sendiri itu muncul ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan juga ketika Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di situ melahirkan di situ mulailah proses nasionalisme itu muncul. Proses nasionalisme sendiri itu lahir tidak begitu saja, tidak secara instan, tetapi melalui proses yang begitu panjang sehingga semua negara mengakui bahwa dari sebegitu banyak negara yang ada di dunia ini, negara Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang begitu tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia bisa merdeka meskipun melalui proses evolusi yang panjang. Kemudian kemudian ada dari makna dari nasionalisme sendiri sebenarnya terlalu sempit menurut saya. Kenapa demikian? Karena nasionalisme sendiri itu diartikan pada masa penjajahan, sedangkan di masa ini itu sudah tidak ada penjajahan. Kemudian makna itu juga sebenarnya ada andilnya dari masa Orde Baru. Kenapa?
Orde Baru memberikan makna yang begitu singkat itu karena makna tertentu terhadap nasionalisme itu karena dia memiliki makna terselubung. Dia ingin menguasai sistem-sistem ekonomi yang ada di Indonesia melalui pemaknaan nasionalisme yang sempit. Maka dari itu kenapa saat ini nasionalisme sendiri itu dianggap tidak ada di masyarakat penerus bangsa seperti saat ini, karena makna nasionalisme yang ada di dahulu itu dibawa sampai sekarang, sehingga sebenarnya nasionalisme itu ada di dalam diri penerus bangsa, tetapi sebenarnya itu diartikan karena arti yang berbeda, maka itu dianggap itu tidak ada artinya, tidak ada jiwa nasionalismenya. Kemudian apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda itu di Indonesia itu tidak akan mengganggu nasionalisme? Menurut saya ini tidak, ini akan mengganggu. Kenapa demikian saya mengatakan seperti ini? Yang pertama adalah ditakutkan. Yang pertama adalah jiwa nasionalisme sendiri itu orang yang memiliki duit kewarganegaraan itu bisa saja ditakutkan, bisa saja memiliki berkhianat kepada negara Indonesia. Bisa saja ketika dia diberikan pilihan politik, maka dia akan merugikan Indonesia dan menguntungkan negara lain, negara yang diadopsi. Kemudian yang terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikat suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, diperkuat? Menurut saya iya. Elemen-elemen bisa diperkuat. Elemen ini terkandung dalam 4 pilar dari negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ideologi, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa kita perkuat, kita bisa tumbuhkan, kita bisa pelihara untuk menjaga kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia sendiri dengan berbagai cara. Sekian presentasi kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.